Anda akan menemukan new document, ya, kotak dialog new document, ada pilihan general dan template. Ini adalah salah satu fasilitas di dalam Dreamweaver yang cukup bagus ya, di mana kita sudah disediakan kategori-kategori berdasarkan project yang akan kita lakukan di dalam pembuatan website. Misalkan pada bagian basic page, Anda bisa memilih HTML standar ya, seperti ini. Ada HTML template, pembuatan untuk library, CSS, JavaScript, dan XML. Lalu juga terdapat dynamic page ya, di mana pilihannya adalah ASP, Cold Fusion, JSP, dan PHP. Template page, other CSS ya, Anda bisa cek. Bisa Anda pilih. Ada frame set ya, tampilan website dengan menggunakan frame, page design, dan page design accessible. Untuk membuat basic page atau pertama kali kita membuat homepage ya, basic page, HTML, dan create. Bagi Anda pengguna Dreamweaver versi lama, mungkin yang sudah terbiasa dengan versi Dreamweaver sebelumnya, mungkin akan merasa kehilangan beberapa tombol yang ada di dalam tampilan baru pada Dreamweaver MX. Misalkan tombol yang ada di bagian bawah dokumen kita yang dinamakan mini launcher. Ya, bagi Anda yang baru menggunakan Dreamweaver MX, saya akan perlihatkan apa sih mini launcher itu. Untuk memperlihatkan mini launcher, memang di dalam Dreamweaver MX fasilitas tersebut tidak diaktifkan. Jadi Anda bisa mengaktifkannya secara manual dengan mengklik menu Edit, ya, lalu pilih Preference, lalu Anda buka pada bagian panel. Di sini ada tampilan atau ada pilihan Icons, Show Icons in Panel and Launcher. Nah, kalau saya klik ya, saya aktifkan, lalu klik OK. Nah, Anda akan melihat tuh tombol-tombolnya. Demikian juga icon-iconnya juga tersedia pada panel-panel di sebelah kanan ya. Ini untuk site ya, hide site. Ini untuk site, lalu untuk asset ya. Jadi semacam shortcut kalau Anda ingin menampilkan panel-panelnya. Misalkan saya klik pada bagian asset. Nah, ini lihat. Aset saya sembunyikan, saya klik lagi, ini dia, lihat, hilang dia. Oke, ini dia mini launcher. Anda boleh mempergunakan dan juga boleh tidak mempergunakan mini launcher ini. Bahkan di dalam mini launcher ini bisa kita atur ya. Misalkan saya buka lagi pada bagian edit, lalu preference, panels. Anda lihat show in launcher, Anda bisa menampilkan dan tidak menampilkannya. Bahkan Anda bisa menambahkan bagian yang belum ada di dalam mini launcher. Juga Anda bisa mengatur penempatannya, apakah site di bagian depan atau di bagian belakang, ya, setelah aset misalkan, dengan mengklik pada bagian panah atas bawah ini. Dan jika Anda merasa bahwa mini launcher tidak perlu Anda gunakan, ya sudah, kita matikan saja. Klik OK dan selesai. Salah satu fasilitas yang cukup bagus yang sudah saya singgung sebelumnya yaitu Insert Panel. Ya, di mana bahwa pada insert panel ini kita bisa memasukkan objek-objek berdasarkan kategorinya. Ya, pada bagian layout misalkan Anda bisa memberikan layout yang berbeda. Pada bagian frames secara langsung Anda bisa memilih tampilan frames yang Anda inginkan. Forms juga ada ya, beberapanya. Mungkin bagi Anda yang sudah mengenal icon-icon ini mungkin tidak menjadi masalah. Bahkan yang tidak mengenal pun Anda tinggal bukan klik tapi arahkan mouse Anda, lalu akan keluar seperti ini, misalkan radio button. Ini misalkan radio group. Tapi jika Anda lebih suka bahwa ada keterangan yang ada di dalam tampilan tersebut, Anda bisa mengaktifkannya dengan cara mengklik menu edit, pilih preference ya, lalu Anda lihat pada bagian general, cek pada bagian insert panel, lihat ya, icons only. Ini icons saja ya. Nah, kita bisa memilih icon dan teks. Coba kita klik OK. Nah, Anda lihat ya, sekarang tampilannya sudah ada teksnya pada setiap bagian tab insert yang disediakan. Nah, Anda tahu bahwa mungkin tadinya banyak ya icon-iconnya, di mana icon-icon yang lain. Anda klik saja pada bagian arrow ya, tanda panah hitam kecil ini, klik. Nah, Anda bisa scrolling dia untuk melihat tampilan-tampilan yang mungkin tidak cukup masuk ke dalam bagian insert ini. Oke, Anda juga bisa merubah kembali edit preference general. Coba pada bagian text only seperti apa. Ini dia text only, hanya teks ya, tidak menggunakan icon.
Nah, untuk tutorial kita atau untuk training kita kali ini, saya hanya menggunakan icon saja. Anda nggak usah khawatir, nanti saya akan beritahukan ya kegunaan dari icons di dalam insert panel. Di dalam insert panel juga kita bisa memfloatingnya atau melepasnya dari tempat di atas bagian ini. Misalkan kalau saya arahkan mouse ke bagian sebelah kiri panel, ya, lalu saya klik dan drag keluar. Nah, Anda lihat, dia bisa kita tempatkan dimanapun Anda inginkan. Secara tidak sengaja Anda tutup, Anda bisa aktifkan kembali ke dalam menu window, lalu pilih insert. Nah, untuk menempatkannya ke atas kembali gimana? Tinggal pilih aja, lalu drag ke atas. Nah, Anda merasakan seperti tersnap ya, tertarik. Lepas saja. Oke. Nah, ini mungkin berbeda ya. Tadi insert ini di bagian atas, si dokumen panel ini ada di bagian bawah. Gampang, tinggal pilih aja pada bagian ini, klik, tahan mouse-nya, drag ke bawah. Sekarang semua kembali seperti semula. Panel terakhir yang akan saya beritahukan di sini adalah dokumen panel ataupun dokumen toolbars ya. Ini bentuknya seperti ini, kecil ya. Nah, di sini ada pilihan 3 buah. Satu adalah Show Code View, kedua adalah Show Code and Design View, dan terakhir adalah Show Design View. Ini secara defaultnya Dreamweaver MX menampilkan Design View. Design View ini adalah apa yang Anda lihat, itu yang Anda dapat. Jadi dengan mudah Anda bisa mendrag, mengambil image Anda, menempatkannya dengan mudah di sini ya. Tapi Anda juga bisa melakukannya secara lebih detail lagi dengan menggunakan Code View. Seperti ini. Di sini kode-kode HTML yang bisa Anda masukkan jika Anda sudah mengerti kode-kode HTML Anda. Ya, di sini juga bisa ditampilkan kedua-duanya dengan Show Code and Design View. Seperti ini bentuknya, code di bagian atas dan design di bagian bawah. Mungkin saya akan kembalikan ke bagian awal atau defaultnya, yaitu Show Design View. Lalu ada title, di mana Anda bisa merubah judul dari website Anda. Mungkin Anda bisa merubah dengan tulisan Anda sendiri, misalkan augustweb.com ya. Klik di bagian luar, secara otomatis lihat augustweb.com tampil. Title ini juga bisa Anda lakukan pada bagian menu Modify, lalu pilih Page Property. Ini dia, title-nya bisa kita rubah ya. Lalu di bagian sini juga Anda bisa melakukan proses misalkan file management, nanti kita akan sampai. Ada preview ya, melihat hasil kerja Anda di dalam berbagai macam browser yang Anda punya. Ada beberapa lagi, reference ya, dan view option. Nanti kita akan sampai ke pada bagian ini. Yang penting Anda sudah tahu bahwa ada dokumen toolbar di sini untuk dokumen Anda.